wal muslimat, al hadirun wal hadirat. Demikian juga para pendengar, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Malam yang mulia ini dan malam yang berbahagia ini, kembali kita di dalam majalisul ilm, akan kembali kita ulangi apa yang sudah kita ambil. Karena ingat, hayatul ilmi mudzakaratuhu, ilmu itu hidup kalau diulang-ulangi. Mami Noir, apa faedah dalam Sahih Bukhari di kembang kerang laut? Mahar? Sekdes? Sebutkan coba. Apa katanya? Ayo. Ada 7 perkara yang diperintahkan untuk diperintahkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mengantar jenazah. Yang kedua, menuju undangan, menjenguk orang yang sakit, terus menolong orang yang terzalimi, menjawab, terus ahsan, tabarakallahu fiik. Kak sadaya kereng besek desner tanah nda kereng. Bagus ke kerengan bari boleh. Masyaallah. Asyahid para jamaah, perintah mengantar jenazah. Ada 7 perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 7 perkara yang dilarang. Mengantar jenazah, menjenguk orang sakit, membantu orang terzalimi, menjawab salam, membantu orang melaksanakan sumpahnya. Kemudian orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah dijawab dengan yarhamukallah. Tinggal 1, menjawab undangan. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua dalam Al-Qur'an. Faedah dari surat-surat Al-Qur'an. Anto. EP. Surat apa? Lupa. Eng, surat apa eng kembang kerang laut? Hah? Terhadir. Darata dah namanya. Abu Sahrul. Surat apa? Hah? Oh, ini dah hadir apa? Darata dah jawaban namanya. Ana ita ngana. Nah, aman dulu. Wan, dah sembagi. Mana dia? Kawan, surat apa Wan? Surat apa? Surat Hud. Kenapa dinamakan surat Hud? Kenapa? Pacuan ke? Karena nama Nabi Hud diulang-ulang dan di sanalah cerita Nabi Hud yang paling panjang. Apa Mat? Dewan banyak senger dewan jan. Senger kia. Nyemak wet ker yang wan.
Baik. Sekarang kita lanjutkan faedah dalam apa? Sahih al-Imam Al-Bukhari. Faedah di dalam Sahih Imam Bukhari pada kesempatan malam hari ini, babur rajul yan'a ila ahli al-mayyit bi nafsihi. Bab hukum seseorang mengumumkan kematian. Hukum mengumumkan apa? Kematian. Bagaimana hukumnya kita mengumumkan kematian? Ar-rajul yan'a ila ahlil mayyit binafsihi, yaitu mengumumkan kematian ya untuk keluarga si mayyit. Qala haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepada kami Imam Malik. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, an Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id bin al-Musayyib, an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najashi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Najasyi. Pertanyaan Nabi Z, Najasyi ini nama apa istilah? Hah? Pak Mahes, nama apa istilah? Nama Intong, istilah, atau kita katakan apa? Gelar. Jadi kalau Raja Habasyah itu gelarnya apa? Najasyi. Nah inilah dia. Kalau raja-raja Indonesia yang Islam namanya Sultan. Nah itu loh maksudnya. Kalau Raja Persia apa gelarnya? Kisra. Raja Romawi apa? Kaisar. Nah Raja Jepang Kaisar juga ya. Jadi Najasyi itu apa? Istilah. Taib. Na'an Najasyi, disebutkan namanya Najasyi ini para hadirin, yaitu Asmakhah. Namanya apa? Asmakhah. Na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi SAW mengumumkan kematian Najasyi di hari matinya. Subhanallah para jamaah. Najasyi mati di mana? Nabi di Madinah bisa tahu, padahal nggak ada telepon. Pakai apa? Ya wahyu lah. Ya pakai apa? Wahyu. Kalau sekarang kan, ya orang Jakarta nggak tahu, orang Lombok tahu. Dari mana? Lihat dari Facebook katanya. Masya Allah. Nah waktu hari meninggalnya Najasyi, yang mengumumkan kematiannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja ilal musalla. Nabi keluar ke lapangan. Nah, perhatikan nih para hadirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke lapangan. Fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Lalu
ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam saffa bihim, membariskan sahabat di lapangan, lalu takbir 4 kali. Ini menunjukkan apa para hadirin? Menunjukkan bahwasanya salat jenazah di mana? Di lapangan. Jangan di mana? Dalam masjid. Kalau memang ya, kalau memang ada lapangan. Bayangkan, padahal jenazahnya Najasyi ada? Enggak ada. Ternyata Nabi SAW salat jenazah di mana? Dan ini sejarah menunjukkan salat gaib. Salat apa? Salat gaib. Jelas para hadirin? Asyahid di sini apa? Nabi SAW mengumumkan kematian lalu salat. Ya, maka disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya an-na'i, pengumuman kematian, tidak semuanya terlarang. Yang dilarang itu adalah pengumuman dengan cara jahiliyah. Bagaimana caranya cara jahiliyah? Dia kirim orang umumkan kematian di pintu-pintu kampung, pintu-pintu rumah, pintu-pintu pasar. Ya, sekedar itu saja. Adapun pengumuman, ya, yang ada maslahatnya li syuhudi janazatihi, supaya bisa menghadiri jenazahnya, mengurus jenazahnya, menyolatinya, mendoakannya, maka kita katakan ini boleh. Nah, bagaimana na'i jahiliyah? Pengumuman jahiliyah lagi. Sa'id bin Mansur mengatakan, Ibnu Ulayyah meriwayatkan dari Ibnu Aun, aku bertanya kepada Ibrahim An-Nakhai, ya, apakah dahulu dilarang, dibenci pengumuman jenazah? Qala na'am, iya. Lalu dikatakan, bagaimana caranya? Dahulu kalau ada orang meninggal dunia, ada yang mengendarai kendaraannya lalu teriak, fulan mati, fulan mati, fulan mati. Ya, sekedar itu saja. Dan maksudnya apa? Berbangga-bangga. Maka ya disebutkan sekedar pengumuman untuk salat jenazah itu dianjurkan. Sampai dikatakan Ibnu Arabi, dari kumpulan riwayat ini menunjukkan bahwasanya ada 3 keadaan pengumuman jenazah. 1, i'lam al-ahl wal ashab, pemberitaan kepada kerabat dan sahabat dan orang-orang baik supaya bisa menghadiri jenazahnya, maka ini hukumnya sunnah. Yang kedua, mengundang orang banyak untuk membangga-banggakan. Ya, mengundang orang banyak untuk apa? Membangga-banggakan kematian tersebut, maka fahadhihi tukrah, ini dibenci. Yang ketiga, al-i'lam binau'in akhar, pemberitaan bentuk yang lain. Bagaimana? Kan niyaha, seperti bentuk ratapan. Fahadha haram, maka ini hukumnya apa? Haram. Jelas ini para jamaah? Berarti kalau sekedar pengumuman untuk salat, maka bisa jadi hukumnya apa? Sunnah. Jelas ini? Jelas? Bahri? Jelas? Baik.
Faedah yang kedua, surat apa? Hah? Surat Yusuf. Yunus sudah. Aduh, sekda sumber tarah ini. La ilaha illallah. Surat apa? Yusuf. Surat keberapa ini? 12. Baik. Sumiyat surat Yusuf, dinamakan di surat Yusuf li'annaha dzakarat qissat Yusuf kullaha atau kulluha. Karena surat ini menyebutkan seluruh kisah Nabi Yusuf. Dan tidak disebutkan kisah Nabi Yusuf pada surat lain. Hanya di surat apa? Surat Yusuf saja. Dan nama Nabi Yusuf tidak pernah disebutkan di tempat lain kecuali surat Al-An'am. Demikian juga surat Ghafir. Nah, ini dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, sababu tasmiyat surat Yusuf. Kenapa dinamakan surat Yusuf? Karena di dalamnya disebutkan sepenuhnya cerita Nabi Yusuf, tidak disebutkan di dalam surat-surat yang lain. Surat keberapa itu? 12. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kembali kita dalam kitab Al-Minahul Aliyah fi bayani sunan al-yaumiyah, yaitu sunnah keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan kita ambil pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan tema kita, sunnah Nabi tatkala ruku'. Apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ruku'. Baik. Diperhatikan. Asna ar-ruku' yusannu ma yali. Ketika ruku' disunnahkan sebagai berikut. Ketika ruku disunnahkan sebagai berikut. Pertama, yusannu wad'ul yadain 'ala ar-rukbatain kal qabidhi 'alaihima wa yufarriju al-asabi'. Sekarang saya contohkan. Disunnahkan meletakkan kedua tangan di lutut. Kal qabidhi 'alaihima, seperti menggenggam. Wa yufarrijul asabi', dan merenggangkan jari-jari. Hal ini berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ana kuntu ahfadhakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abu Humaid mengatakan, aku yang paling hafal salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Ra'aituhu idza kabbara, aku melihat Nabi kalau takbir, ja'ala yadai hidha mankibai, dia jadikan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Perhatikan, Allahu Akbar. Sejajar dengan apa? Pundak. Baik. Thumma hasara dhahrahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan punggungnya. Wa fi hadis Abi Mas'ud, dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, wa farraja baina asabi'ahu min wara'i rukbatih, Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan jari-jarinya dari belakang lututnya. Baik, diperhatikan para jemaah. Ya. Waktu menggenggam seperti ini. Ya, menggenggam seperti ini. Coba EP, butang. Ruku hadap sana. Hadap sana. Iya. Kepala, iya. Buka tangan. Umampe buka. Siku buka.
Nah, hei, seperti menggenggam. Seperti mencakar. Jelas? Jangan begini. Tapi apa, Bu? Buka. Syahrul, jelas? Ri, mana Ri? Jelas? Bagaimana caranya? Mana ini merekut pula. Ya. Benar tangannya itu apa belum? Salah. Woi, Ri. Ini menunjukkan kuda-kudanya harus kuat. Baik. Ini riwayat yang pertama. Ini sunnah yang pertama. Jadi tangan jangan sekedar dapat diletak, tapi apa genggam seperti apa mencakar ini. Satu. Yang kedua, yusannu lirraqi an yamudda dhahrahu mustawiyan. Disunnahkan bagi yang ruku punggungnya lurus, kecuali yang sakit kayang. Yang sakit pinggang. Baik. Antum berdiri coba. Iya, kepalanya dikit aja rendah. Enggak, jangan diangkat. Tekan nanunya, ya. Tekan apanya? Ini dagunya biar ini kan dagunya, enggak. Ini kan dagunya. Masih. Punggungnya apa lurus. Sampai disebutkan oleh sahabat, andai kata naruh air enggak jatuh. Barakallahu fikum. Baik. Mana dalilnya? Li hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Ketika Nabi ruku, Nabi amkana, ditekan kedua tangannya di lutut. Jadi benar-benar mengenggam. Benar-benar digenggam. Thumma hasara dhahrahu. Kemudian punggungnya dilurus. Jangan dia begini. Seperti apa? Panah ya. Jangan juga ya naik begini, tapi apa lurus seperti tadi. Maka insya Allah kalau yang sehat-sehat, kalau sudah pas posisi rukunya lurus. Tapi kalau belum pas, kemungkinan naik. Dan perlu diperhatikan kepala lurus. Maka ingat cara kepala itu supaya tidak naik, tidak turun. Tekan sedikit ini, luruskan dia, insya Allah bisa lurus kepalanya. Baik, coba EP sekali lagi. Buka tangannya, sikunya, iya. Barakallahu fikum. Pas. Arak sakit kayang. Nah, begah, mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat. Baik. Mana dalilnya yang lain? Atau tambahan riwayat ini? Wa kadzalika yusannu ay yakuna ra'suhu ala mustawa dhahri. Kepala itu lurus dengan apa? Punggung. Jangan naik, jangan terlalu turun. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Muslim, di dalamnya ketika beliau menyipati ruku' Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka' lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu lakin baina dzalik. Nabi alaihi salatu wasallam ketika ruku kepalanya tidak naik, kepalanya juga tidak turun, tetapi apa lurus. Maksud ya padam meneh uras coba. Mbilinang. Ka ruku juru. Ruku. No apa tengah nongeta. Hilang sinyal mendakne. No, kat. Ida pada nilai ngombe angkun ini.
Kepalanya saya inginkan. Jangan turun rendah. Cun, tekan ke enggak kan nih. Ingat kepala. Ingat kepala. Ya Cun ya. Hilang keuangan tok no. Ayo loh, aku nikmatinnya sebenarnya bro kan. Macam yang konten nikmatin pengajian ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sebagaimana dalam Sahih Muslim, tidak terlalu naik atau tidak naik, tidak, tapi apa? Lurus. 3. Sunnah yang ketiga. Yusannu lil musalli 'inda ar-ruku' an yujafiya mirfaqaihi an jambih. Disunnahkan bagi yang salat ketika ruku' merenggangkan kedua sikunya dari sisi kiri, sisi kanan. Jadi jangan tangannya seperti sangkawang. Jangan seperti regang. Tapi dibuka. Saya kadang pernah ngetesnya. Nah, EP. Tes. Jangan begitu tangannya, harus dibuka sikunya. Oh, nah. Kepalanya belum. Ulangin, biar pas. Kepalanya naik tuh. Jangan. Dan. Lagi. Iya, pas. Barakallahu fikum. Ulah ada yang tinggal pas kepasang barang di balik. Suruh pen balik. Coba kita cek dulu. Kenapa deh? Iya, supaya kita sama-sama dapat pahala. Dan ini perhatian kita kepada sunnah. Sekaligus kita bisa mengajar istri kita bisa mengajarkan anak-anak kita. Nah, dikatakan di sini ya, an yuba'ida yadaihi an jambaihi, jauhkan tangan ini dari sisi kanan maupun sisi kiri. Berarti apa? Dibuka. Tapi jangan keterlaluan. Saja narak musuhnya ledeket saja aja makan ya, narak langan dengan turun. Enggak boleh. Jadi kalau terlalu sempit ya darurat enggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan lapang silahkan buka sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena berbeda hukumnya waktu kita lapang dengan waktu sempit. Bahkan ya Umar radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana kalau terlalu ramai waktu sholat, tidak ada tempat sujud, punggung kawannya bisa jadi tempat sujud, kata Umar. Subhanallah, terjadi nih para jamaah di Mekah. Ya. Dulu, tapi ya sekarang sudah lempeng. Dulu ya waktu dia belum diperlebar tuh betul-betul para jamaah nggak ada tempat orang sujud. Nah, maka oleh karena itu ya waktu terlalu ramai, misalkan kita di markas ada pengajian sempit sudah nih, apa boleh buat? Ya, yang penting sok hendak di ruku doang. Adapun tangan nggak bisa dibuka, tidak ada masalah. Tapi ketika sholat sendiri, ketika lapang, maka silakan apa dibuka. Dalilnya sekarang berdasarkan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, wa fihi, di dalamnya mengatakan, thumma raka', beliau ruku', wa jafa yadaihi, beliau merenggangkan kedua tangannya, wa wada'a yadaihi ala rukbatayhi, dia letakkan kedua tangannya di lutut, wa farraja baina asabih, dan direnggangkan jari-jarinya waktu menggenggam lutut. Wa qala, dan beliau berkata, hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, demikianlah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salat. Demikian aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salat. Maka para sahabat yang membawakan kita riwayat ini
Ada yang mendengar barang yang didengar, ada yang melihat barang yang dilihat. Maka apa? Tidak ada keraguan kalau riwayatnya sahih. Mereka ini benar-benar melihat, mereka ini benar-benar apa? Mendengar. Baik. Al-mujafat, hadis yang tadi riwayat Al-Imam Ahmad, merenggangkan ini masyrutun fima idza lam yu'zi man bijanibi. Disyaratkan jangan sampai menyakiti tadi. Menyakiti sebelah kiri, menyakiti sebelah kanan, karena ini adalah sunnah. Lihat, cium hajar aswad sunnah apa tidak? Sunnah. Nabi melarang Umar, ayo Umar, kamu ini kuat, jangan engkau sakiti orang. Maka oleh karena itu yang nyium hajar aswad sampai nyakiti orang nggak boleh. Dan rata-rata kalau nyium pasti nyakiti. Ya, tapi kalau sekarang karena corona nggak ada yang bisa mendekat aja nggak bisa, apalagi mau nyium. Baik. Qala fa innahu la yanbaghi lil musalli an yaf'ala sunnatan yu'dhi biha ghairahu minal musallin. Tidak pantas orang yang salat ingin mengerjakan sunnah tetapi menyakiti hukumnya apa? Haram. Melaksanakan sunnah melaksanakan yang hukumnya sunnah tapi menyakiti hukumnya apa? Haram. Enggak boleh. Baik. Qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata tentang merenggangkan tangan ini para jamaah. Maka ini perlu perhatikan nih tangan-tangan kita yang sudah kebiasaan. Lama sangat bare hati dengan ini. Wala a'lamu fi istihbabiha khilafan li ahadin minal ulama. Tidak ada satun pun para ulama yang tidak mengatakan sunnah. Tidak ada. Satu pun ulama tidak ada yang mengatakan tidak sunnah. Semuanya mengatakan apa? Sunnah. Merenggangkan ini. Ya, fis sujudi warruku. Baik waktu sujud, maupun waktu ruku. Waktu sujud pun kasusnya seperti itu. Kalau terlalu sempit, enggak apa-apa rapat. Tapi enggak ada sempitnya buka. Enggak ke, la maka darat langan teh sina. Ya enggak boleh. Ya, orang yang mau mengerjakan rukun kita halangi gara-gara kita ngerjakan sunnah. Ini tidak bijak namanya. Baik. Jadi keterangan Imam Nawawi menunjukkan inilah suatu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada. Ya. Justru yang tidak ikut cara Nabi ini yang khilaf. Ini yang menyelisih dalam keadaan lapar. Yang keempat, sunnah ketika ruku. Wa yusannu an ya'tiya bil adhkaril waridati fir ruku. Yang keempat, sunnahnya memvariasikan zikir ruku. Di sini Al-Musannif membawakan 4 dan yang bawakan di dalam buku Variasi Sunnah. Dan ini para hadirin cetakan yang kedua ya, sudah terbit dengan beberapa tambahan. Ya. Di sini dibawakan Al-Musannif 2, 4. Kita bawakan di sini ada 8 atau 7 zikir. Berapa? 8 atau 7. Masya Allah. Luwi apa sekali ini? Hah? Baik, hitung zuhur hanya 4 ruku kan? Berarti 4 yang kepake. Kalau diganti-ganti, ruku pertama lain, rakaat kedua lain. Tapi ingat, satu ruku itu saja diulang-ulang. Jangan dicampur. Satu ruku 2, 3 nggak boleh. Satu ruku 1, ruku berikutnya ganti 1, ruku berikutnya ganti 1, ruku berikutnya ganti 1, diulang-ulang. Baik, kita bacakan ya riwayat tentang ya variasi zikir ketika apa?
ketika ruku. Ada 7 ya para jamaah yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 7. Yang pertama, yang paling afdal, Subhana rabbiyal azim. Kenapa paling afdal? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb." Ketika ruku agungkan Rabb. Maka subhana rabbiyal azim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Itu yang pertama. Riwayat yang kedua. Nah, jadi kalau ruku rakaat pertama, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Baik. Yang kedua, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Yang ketiga, Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Jangan ketukar zikir witir. Subhanal Malikil. Nah, jangan. Ini Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Kalau itu Subhanal Malikil Quddus. Enggak ada Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh, enggak ada. Udah berapa ini? 3. Yang keempat, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, sampai sini saja. Untuk Isya cukup sudah ini. Rakaat ruku pertama, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Ruku rakaat kedua, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ruku rakaat ketiga, Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ruku rakaat keempat, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, aman sudah. Ya Haji Abdurrahman dan sebagainya. Tuan aman, beda. Alhamdulillah. Apa lihat bro nanti? Alhamdulillah. Yang kelima, Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sudah berapa? 5. Yang keenam, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Belum nih? Nah, jemaah pengen kah? Sudah berapa ini? 6. Yang ketujuh, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Berapa ini? 7 riwayat. Nah, kalau anda beli buku, lamun dia bedang buku. Ini kalau cetakan terbaru halaman 117 sampai 121. Ya. Di sini ada 7 variasi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau kita berbicara yang paling afdal mana?
Subhana rabbiyal azim. Namun kesempurnaan ittiba itu, sempurnanya kita ikut Nabi, semuanya kita apa, baca. Itu dibagi-bagi tapi. Nah, lamun tabawa apal si pitu ini luar biasa. Dan kita berusaha para jamaah. Supaya apa? Supaya hidup semua sunnah, hidup semua apa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira demikian. Itu dia 4 poin. Poin terakhir, memvariasikan apa? Zikir ruku. Kemudian yang ketiga, merenggangkan siku dari kiri badan dan kanan badan. Yang kedua, punggung dan kepala diluruskan. Dan yang pertama, menggenggam lutut dengan tangan dan membuka apa? Jari-jarinya. Semoga apa yang kita ambil di kesempatan malam yang berbahagia ini bermanfaat. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silahkan azan maksud. Pas ini dah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan as-salatu al-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Sini ada beberapa pertanyaan. Saya biasa baca subuhun kudus rabbul malaikati saat sujud terakhir. Bagaimana itu Pak Ustaz? Kita katakan tidak ada masalah. Yang penting itu datang dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ketentuannya harus sujud apa? Terakhir. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya orang ruku tangannya memegang betisnya? La ilaha illallah. Ini ruku yang tidak benar tetapi tidak merusak salatnya. Tidak sempurna salatnya. Wallahu taala ala wa alam. Dan tentu siapa yang tahu hendaklah diberikan apa? Nasihat dengan cara yang baik. Wallahu taala ala wa alam.
Ada teman bertanya kenapa sholat fardu dijamak ketika hujan dan ada minta dalilnya biar mantap katanya. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal isya'i min ghairi khaufin wala matar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa takut, tanpa hujan. Ini berarti menunjukkan apa? Ketika takut jamak, ketika hujan jamak. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum istri yang minta cerai pada suami karena suami tidak mau sholat sementara istri sudah berkali-kali mengingatkan? Kita katakan ya, kalau memang dia tidak mau sholat bukan mau berjamaah, maka tidak mengapa seorang istri minta cerai. Karena apa? Karena ini urusan agama yang berat. Masalah apa? Sholat. Allah ta'ala ala wa ala. Apa hukum menjual rambut yang rontok? Enggak boleh. Rontok maupun tidak rontok tidak boleh untuk jual apa? Rambut. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bali. Kalau kita bersedekah dan kita merasa dapat kebaikan di dunia, apakah di akhirat nanti kita dapat kebaikan? Kalau niat kita ikhlas, insya Allah dapat dua-duanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita baca semua bacaan zikir itu? Baca semuanya, tetapi dibagi. Jangan satu ruku ditimbun semuanya. Ini tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Silakan. Ya Abu. Ini kan deh. Karena batasan orang dapat rakaat ruku bukan sujud. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi? Ya, Jamdun. Amin, itu yang benar. Wallahu taala ala wa alam. Terimakah salat dan amal kita sedangkan kita melakukan riba katanya? Kita katakan makanan haram, minuman haram, maka Allah tidak akan terima doanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya Abu. Baik. Ya, halo. Baik. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat 11 planet. Wasyamsa, dan matahari. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihatnya bersujud kepadaku. Ya. Kita katakan bahwasanya ini mimpi yang diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada bapaknya. Maka bapaknya mengatakan la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf punya sya'an, akan menjadi orang besar. Ya, yang tahu hanya Nabi. Maka itu sebabnya Nabi Yakub mengatakan jangan ceritakan. Lagu ndek nia dalil senggeger nih. Kenapa orang pakai senggeger pakai ayat ini? Maka ini batil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saat ditanya 4 hal di padang mahsyar, apakah semua melihat Allah Azza wa Jalla yang bertanya? Kita katakan yang disebut dalam riwayat itu yasma'uhu man qarub kama sami'ahu man ba'ud. Yang dekat dengan yang jauh sama mendengar suara Allah, dan kita akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Cuing.
Baik, kita dengar pertanyaan berikutnya dulu. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Jambi, Ustaz. Dari Jambi. Silakan pertanyaannya. Iya, ini mau tanya masalah kita masuk ketinggalan sampai Ustaz. Ketika kita nyampe, Ustaz sudah imam sudah sampai membaca Malikin Fikin. Lalu kita meneruskan memulai dari imam. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita ikuti imam atau kita nambah rakaat gitu, Ustaz? Baik, itu jawabannya. Pertama Uing bertanya, kalau sudah maling motor, ketangkep polisi, ya, masuk penjara, apakah di akhirat sudah nggak kena lagi katanya? Kalau sudah mustaufin, sudah cocok di dunia hukumannya dan tobat, tapi ingat Pak Jamaah, dan taubat, maka insya Allah di akhirat tidak akan dapat lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Jambi, masbuk, imam sudah malik yaumiddin, kita katakan tidak perlu menambah, karena batasan orang mendapat rakaat itu dihitung dengan apa? Ruku, bukan dihitung dengan Fatihah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ane jedahlan dulu nih. Apa? La ilaha illallah. Luwe jamaah teh masih merokok parana makruh bekah pada gawe apa? Ya, kan haram dia milih makruh pada gawe apa ya? Jadi ingat, apa arti makruh? Makruh itu dibenci. Apa arti makruh? Dibenci. Wah. Demen nita? Hah? Demen nita? Ayo, apalagi yang haram. Kemudian kan kali 12 makruhnya masalahnya. Kalau 12 batang kan? Kalau 3 bungkus sehari. Kalau 1 tumpi 1 hari. Ya kalikan saja sudah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Kalimantan Barat, Ustaz. Mana? Dari Kalimantan Barat. Kalbar, silakan pertanyaannya. Nah, gini, Ustaz. Ini keluarga saya ini, istri saya nih, dia dengan adik ipar saya ini kan ada kehilangan barang. Jadi ini, Ustaz. Jadi langsung pergi ke dukun. Baik. Jadi sudah saya larang, jadi masih jadi gimana gitu? Saya di akhirat masih dituntut keluarga kan? Baik, barakallahu fikum. Itu jawabannya. Waalaikumsalam. Adik ipar kehilangan barang katanya, lantas ke dukun. Saya sudah larang tapi tetap saja, apakah di akhirat saya dituntut? Kalau sudah kita berikan nasihat, kita ingkari, yang disebut oleh Nabi, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Paling rendah itu apa? Mengingkari dengan, nah yang tidak ingkar itu yang kena. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi kalau sudah ingkar, insyaallah tidak kena di akhirat. Baik, ngomong kuna. Baik, bertanya, tidak pernah kita ngelihat perempuan di tuang kita dengan nina salat jenazah yang dek kanggo ke? Ya kanggo lah, ku kita kurang ilmu. Silakan salat jenazah di rumah para wanita. Yang tidak boleh itu ngantar jenazah. Maka kita ini aneh, ngatong jana rame, lagu salat ni nara. Si balak nita ino gawe ta, si suruh nita iya jerang ta. Yang dilarang dikerjakan, yang disuruh tidak dikerjakan. Ini sifat umat belakangan. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Berkata tapi tidak berbuat, berbuat tetapi tidak diperintahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi silahkan wanita sholat jenazah, tapi jangan ngantar jenazah. Lanjut Ri. Ya corona. Salat gaib itu satu. Kalau gaib ya,
Kalau sudah ada yang menyolati di tempat itu nggak perlu gaib, cukup doa. Gaib itu kalau tidak ada yang mengurusnya di tempat itu, seperti kisah Najasyi itu menyembunyikan imannya. Kaumnya Nasrani. Nah, adapun salat janazah silahkan datang. Ya, wallahu taala ala wa ala. Poleng. Enggak ya Allah. La ilaha illallah. Kalau sudah ketangkap nggak perlu dikasih ya. Terus? Kake. Ya. Terus? Benar itu. Benar itu. Kenapa? Pertama, ya, tempatnya Nabi itu tidak dirubah kecuali di dalam kamar A, tidak dikeluarkan kecuali di tempat itu saja. Itu menjadikannya bahwasanya pada mereka itu para sahabat sholatnya furu'ada masing-masing. Wallahu taala ala wa alam. Di sini ada pertanyaan. Mau tanya, mengejar Al-Fatihah tapi ketinggalan ruku, hukumnya bagaimana? Loh, kok bisa? Ruku ketinggalan, atau mungkin membaca Fatihah ruku ketinggalan, ini tidak benar. Ya, karena kalau sudah ruku imam mesti kita ikut ruku. Wallahu taala ala wa alam. Yang mana pertanyaan, bolehkah seorang ibu, seseorang itu menceritakan aibnya kepada si calon pasangannya, yang mana aib itu adalah jika disampaikan mudaratnya besar. Tersebut adalah bahwasanya si calon perempuan itu sudah tidak perawan lagi. Apa harus disampaikan? Ya sampaikan, ya, sebelum terjadi pernikahan. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum makan jengkol? Boleh asal jangan waktu mau sholat. Kenapa? Karena bau. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Senul. Hah? Doa apa? Baik, kita katakan kalau dia panjang rukunya, zikir ruku itu diulang-ulang. Jangan ngosong. Jangan itu diulang-ulangi. Karena tidak ada batasannya, zikir itu harus 3. Jelas Senul? Wallahu ta'ala ala wa ala. Palim. Waktu? Baik, kita katakan pertama, ya, sudah disebutkan di dalam sejarah bahwasanya ada perselisihan antara Abu Bakar dengan Fatimah masalah apa? Warisan. Dan itu hak dia sebagai manusia. Namun apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu adalah apa? Sedekah. Abu Bakar memegang dalil.
Sementara Fatimah dia tidak sampai dalil. Nah, gara-gara itulah dia tidak bertegur sapa dengan siapa? Abu Bakar. Akhirnya begitu meninggal tidak dikasih tahu ya Abu Bakar. Nah, inilah dia zaman dahulu para jamaah. Ya, mereka itu tidak mau mengumumkan kematian itu lebar-lebar seperti zaman kita sekarang ini. Ya. Lihat juga kisah wanita yang membersihkan Masjid Nabawi. Nabi tidak dikasih tahu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Mas Bage. Dari Mas Bage, silakan pertanyaannya. Bagaimana hukumnya kalau kita merokok satu batang atau hukumnya tetap makruh? Cuma itu aja. La ilaha illallah. Baik, barakallahu. Ya, halo. Apa hukumnya merokok satu batang? Mau satu batang ke dua batang ke tetap haram. Kalau dikatakan makruh ya dibenci. Pokoknya ini narangku tak kena kah? Ya, wallahu taala ala wa ala. Ada lagi? Ahim. Bokos. Baik, kita dengar. Kita katakan bahwasanya boleh ngasih tahu untuk penyelenggaraan untuk memperbanyak sholat jenazah boleh. Nah, ada pun mungkin itu sifatnya adat supaya nanti orang tahu ini adalah kepaten supaya tidak ada halangan di jalan, artinya polisi orang repot, tidak ada masalah. Tapi kalau itu jadi azimat ya tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Ami. Bukan ngitung jarak, tapi ada enggak yang ngurus jenazahnya di sana atau tidak? Ada enggak yang menyolatinya di sana atau tidak? Itu inti salat ghaib. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Atah. Apa? Harus? Mama? Baik. Baik, barakallahu fikum. Kita jawab dulu di sini ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari mana? Berau. Dari Berau. Silakan pertanyaannya. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita menerima pemberian dari calon bupati sedangkan dia sudah menang? Baik, ditunggu jawabannya. Oleh. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mana? Jakarta. Silakan pertanyaannya. Gini Ustaz kan boleh mengamalkan sholat wudhu. Kan setelah sholat subuh kita zikir sambil dengerin kajian Ustaz. Terus batal kan kita wudhu. Nah itu sebelum suruh kita sholat boleh nggak langsung sholat atau apa nggak boleh gitu Ustaz? Mohon penjelasan. Baik, itu jawabannya. Kita katakan untuk korban, baik juga untuk akikah, tidak mesti jantan. Tidak mesti, tapi jantan lebih bagus. Kenapa? Dagingnya lebih besar, dagingnya lebih enak, lebih empuk. Tapi kedua-duanya boleh, asal sunyi dari aib yang 4. Jangan kurus, jangan sakit, jangan pincang, jangan buta sebelah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kedua, bolehkah menerima pemberian dari salah satu pasangan calon? Tidak boleh. Pertama, ini segi aturan, ini namanya money politik. Yang kedua, dalam aturan agama, ini adalah rishwah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, wanita di rumah, di musalla rumahnya, habis sholat subuh duduk zikir, batal wuduknya, silahkan wuduk lagi, tidak ada masalah. Dia kembali lagi ke musallanya, tunggu waktu syuruk, hilang waktu larangan, silahkan sholat syuruk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ayo loh. Tidak ada masalah.
Harus. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Jika ada dalilnya salat berjamaah itu wajib, mengapa ada dalil berjamaah dapat pahala 27 derajat? Ini menunjukkan keutamaan salat jamaah, bukan dalil kewajiban berjamaah. Bukan juga dalil mengatakan jamaah itu tidak itu adalah keutamaan. Wallahu taala ala wa alam. Sama seperti apa? Salat lima waktu wajib apa tidak? Banyak keutamaannya? Banyak. Di antaranya diibaratkan seperti mandi di depan rumah di sungai berapa kali? 5 kali. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita melepaskan diri dari imam yang sholatnya cepat tapi masih dalam barisan sholat? Boleh. Kenapa? Karena dia sholat tidak pakai tumakninah, hukum sholatnya apa? Batal. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita mendahulukan sholat ba'da isya kemudian berzikir? Kita katakan sunnahnya zikir dulu baru ba'diyah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah takdir Lauhil Mahfuz bisa dirubah? Tidak bisa. Yang bisa dirubah di catatan malaikat. Wallahu taala ala wa alam. Anak bersedekah untuk orang tua yang meninggal, sampaikah pahalanya? Sampai insyaallah. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan besok malam di Masjid As-Sunnah Dasan Lian insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.